Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. PPN naik menjadi 12% mulai tahun 2025, apa artinya? Pajak pertambahan nilai PPN bakal tetap naik menjadi 12% mulai 1 Januari tahun 2025 meski presiden berganti. Hal ini berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran yang unggul dalam Pilpres tahun 2024 ini akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo termasuk dalam urusan perpajakan. Lantas, apa arti kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP, PPN naik jadi 11% mulai tahun 2022 dan menjadi 12% mulai tahun 2025. Artinya, warga negara Indonesia akan membayar lebih banyak pajak saat membeli barang atau jasa yang dikenai PPN. Namun, kenaikan PPN ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah butuh dana untuk membiayai program-program pembangunan dan sosial yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kenaikan PPN ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mencapai tujuannya. Meskipun begitu, kenaikan PPN juga dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi pajak yang harus dibayar, semakin mahal harga barang yang dibeli. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang atau jasa, sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengan membayar pajak, kita dapat memastikan pemerintah memiliki cukup dana untuk membiayai program-program pembangunan dan sosial yang bermanfaat bagi kita semua. Dampak kenaikan PPN dapat berbeda-beda tergantung pada sektor bisnis yang bersangkutan. Namun, beberapa dampak yang umum terjadi pada sektor bisnis adalah sebagai berikut. 1. Harga barang atau jasa akan cenderung meningkat. Kenaikan PPN berarti biaya pajak yang dibebankan pada produk atau jasa yang dihasilkan meningkat, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga jual. Kenaikan harga jual dapat mengurangi daya beli konsumen dan memengaruhi volume penjualan, khususnya pada bisnis yang bergantung pada harga bersaing. 2. Menambah beban fiskal bagi usaha kecil dan menengah. Kenaikan PPN ini bisa menjadi beban bagi usaha kecil dan menengah UKM yang mengandalkan pasar lokal dalam penjualan produk atau jasa. Sebab, UKM yang baru berkembang biasanya memiliki skala produksi kecil dengan biaya overhead yang tinggi. Dalam hal ini, kenaikan PPN berarti tambahan biaya produksi bagi UKM yang bisa mempengaruhi daya saing. 3. Peningkatan daya tawar pihak pembeli. Dampak positif dari kenaikan PPN adalah dapat meningkatkan daya tawar pembeli dalam situasi persaingan yang ketat. Kenaikan pajak pada produk atau jasa bisa menjadi faktor pendorong bagi konsumen untuk mencari alternatif lain yang lebih murah. Hal ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan yang mampu menawarkan produk yang lebih berkualitas dengan harga yang kompetitif. 4. Meningkatkan stabilitas pasar dan kepercayaan investor. Kenaikan PPN pada produk atau jasa tertentu juga bisa membantu warga negara memahami dan menghindari daerah abu-abu peraturan pajak yang menyesatkan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membawa dampak positif
bagi pelaku bisnis dalam menciptakan stabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. Kenaikan pajak pada sisi bisnis tentu ada keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun ada juga beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi tergantung dari sektor bisnis yang bersangkutan. Itulah mengapa penting bagi pelaku bisnis untuk memahami dan menyiapkan strategi menghadapi dampak kenaikan PPN. Kenaikan PPN tentu berdampak pada konsumen yang harus membayar lebih untuk produk atau jasa yang dikenakan pajak. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi pada konsumen sebagai akibat kenaikan PPN. 1. Meningkatnya biaya hidup. Kenaikan PPN bisa membuat biaya untuk membeli barang atau jasa makin melambung tinggi. Kenaikan harga akan mempengaruhi pengeluaran konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hal ini bisa mempengaruhi kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan lainnya. 2. Pengurangan daya beli. Dampak langsung dari kenaikan PPN adalah menurunnya daya beli konsumen. Semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa, maka semakin mahal nilai produk atau jasa tersebut untuk konsumen akhir. Dalam jangka panjang, kenaikan harga bisa menjadi kendala tersendiri bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan bisa berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk tertentu. 3. Beralih ke produk alternatif yang lebih murah. Kenaikan PPN pada produk tertentu bisa membuat konsumen mencari alternatif lain yang lebih murah dan bisa menjenuhkan permintaan pada produk sebelumnya. Hal ini bisa meningkatkan persaingan yang sehat dan bisa menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan produk yang lebih disukai oleh konsumen. 4. Mengurangi kepercayaan konsumen pada pemerintah dan perusahaan. Kenaikan PPN bisa berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen terhadap pemerintah dan perusahaan. Jika konsumen merasa pemerintah tidak memberikan solusi yang memadai terhadap kenaikan harga yang selalu meningkat, maka konsumen bisa kehilangan rasa percaya dan keyakinan terhadap pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan membawa manfaat bagi masyarakat. Secara umum, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di tahun 2025 dapat berdampak pada konsumen dalam meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli. Namun, tetap perlu diingat bahwa kenaikan PPN merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai program-program pembangunan serta sosial yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai kesimpulan, meskipun kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini, tentu saja akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Akan tetapi kita juga harus memahami bahwa hal ini diperlukan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai program-program pembangunan dan sosial yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, mari kita patuhi peraturan perpajakan dan berkontribusi dalam pembangunan negara kita.